Wela ciao, 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 nama Tina. Halo, jumpa lagi di Jun Vlog. Kali ini saya akan sharing cerita tentang satu film yang lagi seru, yaitu film Money Heist. Tapi saya buka topeng dulu. Gros soalnya. Ah, ah, ini topeng Money Heist. Oke, guys, kita ketemu lagi di Jun Vlog. Kali ini saya akan sharing satu film yang lagi happening dan lagi diputer di Netflix season 5-nya. Ini film sudah beberapa tahun yang lalu tetapi masih terus happening, yaitu judulnya La Casa del Papel yang di Netflix diberi judul Money Heist. Ini film bagus banget dan punya banyak dimensi, angle yang bisa diambil, yang bisa dianalisis buat para review film. Tentunya teman-teman semua, ini saya mau share di sini satu angle. Cuman saya mau kasih ini spoiler alert ya, hati-hati karena untuk yang belum nonton nanti ada beberapa case yang saya akan ceritakan. Buat yang nonton kita jadi sebuah diskusi. Buat teman-teman yang suka love story gitu ya, romance, bisa ngambil juga di sini angle-nya percintaan profesor dengan inspektur, terus percintaan Rio dengan Tokyo, percintaan Denver dengan Stockholm. Itu kisah-kisah cinta yang bisa di-angle juga lah dari bisa dibidik dari film ini. Tetapi bisa juga yang suka manajemen, yang suka leadership, bisa mengambil bagaimana leadership dari profesor ini, gimana dia membuat plan, bagaimana dia membuat ketenangan ya, memberikan ketenangan kepada tim, bagaimana dia berpikir satu langkah di depan, bagaimana dia mengambil keputusan, itu satu hal yang bisa diambil. Jadi film ini punya banyak dimensi. Nah, saya akan sharing di sini dari bidang yang menarik buat saya, yaitu dari bidang ekonomi dan filsafat ekonomi, terutama dari ideologi-ideologi yang diangkat oleh film ini. Nah, film ini memang syarat sekali atau pekat sekali dengan pertarungan ideologi. Jadi kalau teman-teman semua melihat film ini, bagaimana profesor dan kawan-kawannya, profesor adalah pemimpin gerakan perampokan ini, merampok dua tempat yang bukan sembarangan tempat gitu loh. Kalau dia cuma ngerampok minimart atau supermarket atau bank-bank di pengkolan gitu kan, bank kecil gitu, tentunya itu perampokan biasa. Tetapi yang dirampok ini ada dua tempat yang benar-benar extraordinary dan nggak bisa kalau nggak pakai perencanaan merampok tempat seperti ini, yaitu Royal Mint of Spain. Itu adalah tempat pencetakan uang di Spanyol yang mencetak euro. Kalau di kita tuh peruri, jadi dia merampok peruri, bayangkan. Terus kedua dia masuk ke cadangan emasnya, merampok cadangan emas Bank of Spain atau bank sentralnya Spanyol. Bayangkan masuk ke Bank Indonesia mengambil emas yang ada tersimpan di situ. Ini tidak bisa dilakukan sembarang orang tanpa perencanaan. Nah, tetapi pemilihan dua tempat itu juga mengandung unsur-unsur ideologi yang menarik, karena bagi para penentang kapitalisme, uang dan peredarannya itu adalah simbol-simbol kapitalisme. Jadi ini satu hal yang menarik, perang ideologi yang ditampilkan di film Money Heist. Saya akan coba share screen supaya ceritanya lebih seru, karena saya siapkan beberapa gambar-gambar di sini untuk kita sharing. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana Money Heist dan perang ideologi. Ini satu hal yang ingin saya share di sini. Tadi saya telah sampaikan pertarungan ideologi itu menjadi menarik dalam film Money Heist ini. Kalau filmnya sendiri tentunya teman-teman semua sudah sangat memahami bagaimana film ini yang tadinya hampir tidak laku di season satunya, kemudian dibeli oleh Netflix dan diputarkan kembali, langsung mendapatkan sambutan yang meriah dari para penggemar film, disaksikan lebih dari 45 juta penonton di seluruh dunia dan tentunya meraih
Emmy Award, dan ini menunjukkan bagaimana film ini mengandung sebuah cerita yang menarik. Salah satunya memang yang paling digemari oleh para penonton adalah strategi dan taktik dari profesor ketika membobol Royal Mint of Spain dan Bank of Spain. Dia membuat sebuah strategi yang sangat menarik dan tentu twist-twist yang luar biasa, dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang sudah dia lakukan 2-3 langkah ke depan. Dan hal ini membuat film ini menjadi menarik. Tetapi karena film ini tadi merampok dua tempat yang tidak biasa dan dilakukan dengan perencanaan yang mewakili berbagai hal, saya mengatakan bahwa Money Heist ini bukanlah film tentang perampokan semata, tetapi di balik film ini mengandung pesan mendalam tentang sebuah perang ideologis ya, tentang pemberontakan etis terhadap kapitalisme, karena yang ditampilkan di situ adalah simbol-simbol yang mewakili perlawanan. Nah, ini nanti akan lihat simbol-simbol apa saja, saya akan share di sini sedikit buat anak-anak ekonomi yang kuliah ekonomi atau yang pengen yang senang dengan ekonomi, atau buat para pembelajar filsafat yang mempelajari ideologi-ideologi ekonomi dari masa ke masa. Hal ini bisa dipahami dari sisi keilmuan tersebut dan tentunya menarik sekali untuk menambah pengetahuan. Karena di balik perampokan-perampokan tersebut terdapat simbol-simbol yang bisa kita jadikan pelajaran reference dalam history, maupun the history of economy maupun the philosophical of economy dari perjalanan sejarah. Nah, satu simbol yang pertama yang sangat menyolok dan kelihatan sekali dan hampir anak-anak semuanya pada paham adalah simbol ini, topeng ini. Nah, simbol topeng ini adalah topeng dari Salvador Dali ya. Salvador Dali ini adalah seorang artis, seorang seniman yang di Spanyol di tahun 20-40-an itu sangat terkenal dengan pemberontakan-pemberontakannya. Dia di masa mudanya itu adalah seorang anarkis atau seorang komunis juga yang karya-karyanya merupakan tentangan, menentang masyarakat kapitalis. Dia juga hidup di zaman ketika di masa mudanya, ketika di Zurich itu ada suatu gerakan dadaisme, yaitu gerakan dada ini adalah gerakan para artis-artis dan seniman yang menentang atau mengkritik gaya hidup kapitalis. Mereka yang hidup lavish, mereka yang hidup bermewah-mewahan, itu ada banyak dikritik di sini, termasuk kehidupan para industriawan-industriawan. Jadi mereka menentang. Ini salah satu karya Dali yang paling terkenal adalah The Persistent Time of Money, atau uang jam yang meleleh gitu. Itu menunjukkan pemberontakan dia terhadap gaya hidup industri atau kapitalis yang sangat rigid terhadap waktu. Dia gambarkan bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh waktu, itu adalah sebuah perlawanan. Jadi pemilihan topeng ini adalah sebuah simbol perlawanan atau pemberontakan terhadap kemapanan atau terhadap kapitalisme. Karena kalau ngerampok itu kan umumnya bisa saja dilakukan dengan topeng macam-macam ya. Kalau kita lihat film-film perampokan atau The Other Heist seperti Ocean Eleven, Danny Ocean, itu mungkin agak-agak minder kalau ngelihat perampokan yang dilakukan oleh profesor ini, karena dilakukan dengan lebih mewakili representatif sebuah gerakan gitu kan. Bisa aja pakai stocking ya, topeng itu pakai stocking biasanya kan gitu, atau pakai badut. Biasanya perampok tuh ada di film-film pakai topeng badut supaya nggak dikenali. Tetapi ini menggunakan sebuah simbol gerakan sosialis atau gerakan anti kapitalisme. Ini simbol yang pertama, dan simbol kedua adalah simbol jumpsuit merah ya. Merah ini adalah warna yang merepresentasikan resistensi atau keberanian. Karena sepanjang perjalanan sejarah, warna merah ini digunakan mewakili aliran-aliran sosialis ya, jadi merefleksikan juga perjuangan serta darah. Gerakan yang direpresentasikan oleh Profesor dan Berlin di sini adalah gerakan resisten ya. Resistensi itu berbeda dengan revolusi ya. Kalau revolusi itu dia ingin mengobrak-ngabrik dan memutarbalikan keadaan, melakukan revolusi. Tapi resistensi itu ini ada teorinya juga di teknik elektroresisten. Tapi prinsipnya resistensi itu adalah dia berada dalam suatu situasi arus yang sangat kuat yang dia tidak bisa lawan arus itu, tapi yang dia lakukan adalah melakukan gangguan-gangguan kepada arus itu. Jadi membuat arus itu tidak stabil lah, tidak mulus. Jadi gerakan resistensi itu adalah gerakan yang dilakukan untuk mengganggu. Jadi ada kecil-kecil mengganggu seperti itu. Jadi ini adalah simbol dari sebuah gerakan resisten
yang dilakukan oleh Profesor Berlin dan kawan-kawannya yang melakukan perampokan di dua tempat tersebut. Dan ketiga adalah simbol lagu yang dinyanyikan oleh para perampok ini, yaitu lagu yang sangat populer digunakan dalam film ini, yaitu lagu Bella Ciao ya. Lagu Bella Ciao ini dinyanyikan oleh banyak kalangan sekarang, bahkan di TikTok di mana sudah ada soundtrack lagu ini gitu kan. Nah, lagu ini adalah simbol gerakan rakyat. Awalnya tuh dinyanyikan di abad ke-19 di Italia dan kemudian jadi semacam lagu kebangsaan dalam berbagai demonstrasi untuk menentang fasisme, kapitalisme, dan lagu ini juga digunakan sebagai himne-himne bagi kebebasan, kemerdekaan, dan gerakan-gerakan resisten, termasuk di protes-protes dan demo-demo. Dan kalau kita lihat lagu-lagu yang ada di film itu, banyak lagu-lagu bagus, tapi diselipkan pula beberapa lagu yang memang menggambarkan aroma-aroma perjuangan kerakyatan. Jadi seperti lagu Guantanamera, itu ada satu adegan Berlin dengan profesor yang di dalam kastilnya itu sedang menyanyikan Guantanamera, Guantanamera gitu. Itu adalah sebuah folk song dari rakyat Kuba yang menggambarkan tentang seorang gadis desa di Kuba. Dan ini biasanya dinyanyikan juga dalam sebuah gerakan-gerakan perlawanan. Ini menunjukkan tadi simbol topeng, simbol jumpsuit merahnya, dan simbol lagu-lagu ini. Dan ketika film ini diputar, kemudian terjadi gerakan-gerakan atau proses protes di berbagai negara, Eropa, Asia, terkait dengan global financial crisis, lagu dan simbol-simbol tadi dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan nyata, sehingga kehidupan nyata ini merepresentasikan apa yang ada di film Money Heist. Ini sejarah budaya ya, kalau pop culture itu sering digunakan sebagai soft power untuk mengkritik atau mengubah peta politik. Jadi biasanya kehidupan nyata diangkat ke film, tetapi bisa pula terjadi sebaliknya, film menginspirasi kehidupan nyata. Dan kalau kita lihat setelah film ini diputar, terjadi permasalahan atau uprising di berbagai negara, para demonstran, para protester itu turun ke jalanan menggunakan simbol-simbol tadi. Kita lihat bagaimana di Rio, di Buenos Aires, di Venezuela, di Lebanon, di Myanmar, di Paris, semua melakukan gerakan-gerakan demonstrasi. Kalau kita lihat di Google, lihat-lihat gambar demonstrasi dengan pakaian Manies ini hampir terjadi di mana-mana. Bahkan perusahaan, ada pabrik demo kepada perusahaan menggunakan pakaian ini juga. Jadi ini menunjukkan bagaimana pakaian ini dan topeng Salvadori adalah sebuah simbol bagi protes maupun demonstrasi protes mereka terhadap realita atau something wrong with the system. Ini yang dilakukan. Simbol lainnya tentunya kita lihat adalah kehidupan masa kecil dari Profesor dan Berlin ini. Ini adalah sebuah gambaran representasi dari kehidupan kaum proletar atau masyarakat kebanyakan. Jadi mereka dilahirkan dari keluarga miskin yang sakit-sakitan, sehingga untuk membeli obat ayahnya ini tidak mampu bekerja karena sulitnya mendapat pekerjaan, akhirnya merampok bank. Dan ayahnya kemudian terbunuh dalam satu aksi perampokan yang sangat kemudian traumatik bagi Profesor, dan selalu membayangi dendamnya ketika melihat ayahnya ditembak atau terbunuh ketika merampok bank. Dan kemudian ia melakukan gerakan-gerakan ini. Nah, latar belakang kehidupan kaum proletar dan kesulitan hidup inilah yang menggambarkan, merepresentasikan kondisi masyarakat umumnya secara kebanyakan. Dan simbol ini juga merepresentasikan sebagian besar masyarakat yang mengalami opres ya, depresi atau tertekan oleh kehidupan kapitalisme. Kalau melihat ideologi-ideologi, kalau lihat dari dialog-dialog profesor dengan kepolisian, profesor dengan kolonel Tamayo atau dengan Rachel, Inspektur Rachel, itu banyak diskusi-diskusinya yang menggambarkan kesamaan pemikiran dia dengan Karl Marx. Jadi seperti dia mengatakan people know you for what you've done, not for what you plan to do. Artinya dia lebih fokus kepada hasil, bukan kepada pemikiran-pemikiran. Ini juga yang dikritik oleh Karl Marx kepada para filsuf
filsuf itu tidak mengubah apa-apa, yang saya lakukan harus mengubah dunia gitu kan. Ketika something wrong with the system, nggak bisa kita cuma keluar dengan pemikiran-pemikiran, nggak bisa dengan rasional-rasional yang tidak melakukan aksi. Jadi gerakan materialisme dari dialektika materialisme Marx itu adalah keinginannya dia untuk mengubah sistem dengan aksi. Jadi ada kesamaan pemikiran antara Profesor dan Karl Marx. Ini sebuah ideologi yang mengemuka dan bisa kita lihat dari berbagai dialog dalam film tersebut. Nah, dari simbol-simbol tadi, gerakan-gerakan, sosialisme, lagu, pakaian, dan cap pemikiran Karl Marx yang menonjol di Profesor tadi, kita perlu melakukan sebuah refleksi kritis tentunya. Bagaimana kita melihat pemikiran tersebut dipandang dari sudut keilmuan atau sudut pengetahuan yang bisa kita sarikan di sini. Pertama adalah yang menarik di situ adalah adanya ini adalah sebuah gerakan resistensi. Ada sebuah etik yang dia perjuangkan di situ, yang diperjuangkan oleh Profesor dan kawan-kawan, bahwa perampokan yang dilakukan itu memiliki tujuan luhur, yaitu redistribution of wealth. Jadi Profesor ini ingin melakukan redistribusi kekayaan kepada kaum yang membutuhkan. Intinya seperti itulah, kepada orang miskin, karena dia melihat terjadinya ketimpangan yang begitu luas di masyarakat kapitalis, sehingga dia melakukan pencetakan uang atau merampok itu untuk dibagi-bagikan dengan masyarakat miskin dan mengatasnamakan masyarakat miskin. Dan ini yang membuat ide Profesor ini mendapat dukungan dari publik, mendapat dukungan dari masyarakat kebanyakan, bahkan penonton pun ketika nonton itu kita pun seperti mendukung Profesor gitu kan. Padahal dia kan perampok gitu kan. Kalau kita ngeliat tangkap loh, ketangkap. Kalau kita dari sisi penegak hukum tentunya inginnya dia ketangkap kan. Tetapi ketika kita nonton itu kita terbawa ke dalam pemikiran Profesor dan berharap dia dapat lolos gitu kan. Nah, ini sebuah ide yang ya sangat menarik sekali, sehingga Profesor itu dianggap pahlawan di luar Bank of Spain. Ketika di film itu masyarakat beramai-ramai menggunakan pakaian yang sama seperti mendukung kegiatan itu. Tetapi kemudian setelah itu berhasil, kalau kita lihat di episode 1, di endingnya, setelah mereka berhasil melakukan itu, apa yang kemudian dilakukan Profesor setelah merampok dan mencetak uang? Iya, pada ujungnya tidak bisa kemana-mana juga. Gerakan itu tidak bisa kemana-mana kalau saya melakukan analisis dan refleksi dari apa yang dilakukan Profesor dan pasukannya pada saat itu. Mereka kemudian akhirnya kembali lagi masuk ke dalam lingkaran kapitalisme. Jadi yang dilakukan dengan uang yang hasil dirampok itu kemudian melakukan kehidupan para kapitalis juga, membeli villa di pinggir pantai, menikmati minum-minum di bar. Kemudian ada yang hidup lavish, ada yang kemudian dari klub ke klub, beli mobil mewah. Akhirnya yang dilakukan juga kembali lagi kepada kehidupan kapitalisme. Mereka tidak bisa lepas dan bahkan menikmati gaya hidup kapitalisme. Karena dengan kapitalisme itu mereka bisa beli mobil, dengan kapitalisme itu mereka bisa beli villa, dengan kapitalisme mereka bisa beli roti dan minuman-minuman. Dan ini menunjukkan sekali bahwa gerakan ini persis seperti gerakan kiri baru atau the new left yang pernah dulu dicetuskan oleh Adorno dan Horkheimer. Itu mereka membuat gerakan kiri baru menentang kapitalisme, tetapi kemudian demonstran-demonstrannya itu ya menentang kapitalisme, tetapi memakai celana jeans buatan kapitalis, merokok rokok buatan kapitalis, minum minuman ringan buatan kapitalis gitu. Akhirnya mereka tidak bisa lepas juga dari kapitalisme, sehingga New Left itu kemudian menjadi sebuah gerakan budaya ketimbang sebuah gerakan politik. Dan ini sebuah refleksi yang kita lihat di awal episode 2 ya, season 2. Di episode pertama kita lihat bagaimana mereka menghabiskan uang hasil rampokan itu dan kemudian melakukan perampokan selanjutnya gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melakukan refleksi ketiga, yaitu bahwa pertentangan abadi antara sosialisme dan kapitalisme itu tetap terjadi. Jadi adanya sebuah tegangan-tegangan. Apakah kemudian sosialisme menjadi unggul dari kapitalisme? Apakah kapitalisme menjadi unggul dari sosialisme? Lalu apakah komunisme bisa membuat masyarakat lebih sejahtera? Telah dibuktikan bahwa komunisme gagal
Kalau saya sih mengatakan komunisme itu adalah sebuah proyek gagal karena setelah 70 tahun dicoba di beberapa negara gagal membuat kesejahteraan. Bahkan yang terjadi adalah tekanan atau opresi terhadap masyarakat dan dehumanisasi terhadap masyarakat itu tidak akan pernah sustain. Apapun sistem ketika dia melakukan dehumanisasi itu akan tidak pernah berjalan sustain ya, berkelanjutan, dan itu menyebabkan komunisme runtuh, dan ide komunisme itu menjadi usang sekarang ketika ingin diterapkan kembali oleh beberapa orang karena sudah tidak fit lagi dengan zaman. Jadi apa yang perlu dilakukan tentunya bagaimana melakukan keseimbangan antara pemikiran-pemikiran idealisme ini dan mencari jalan tengah bagaimana membuat kesejahteraan. Tapi itu diskusi yang akan jauh lebih dalam dan nanti tidak menjadi tidak relevan. Tetapi dalam film ini yang bisa kita lihat adalah adanya sebuah tegangan antara perjuangan profesor dengan sosialismenya dan juga gaya hidup masyarakat kapitalis. Ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, dan tentunya film ini sangat menghibur dan mampu menambah ilmu dan mencerahkan. Jadi menonton film tapi sekaligus belajar. Ini akhir dari bagian 1 yang bisa saya share di sini. Nanti dalam edisi selanjutnya, episode selanjutnya saya akan lebih fokus lagi ke satu tema yang menarik sekali dilakukan oleh profesor, yaitu tentang injeksi likuiditas. Itu adalah satu ilmu lagi, ilmu baru lagi tentang bagaimana ekonomi di masa krisis dan bagaimana otoritas melakukan kebijakan, yaitu injeksi likuiditas. Apa hubungan money heist dengan injeksi likuiditas atau quantitative easing? Saksikan di episode saya selanjutnya. Sampai jumpa.